Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, tanggal 10 April 2021. Di ceritanya ini follow up dari bukan tugas sih, challenge yang nulis kemarin. Latar belakangnya sebenarnya dari awalnya kan kita ada curhat-curhat gitu kan, curhat-curhat tentang self love, tentang love language gitu. Dari curhat-curhat itu tuh ternyata kayak ada kelihatan pola kita tuh sebenarnya masih belum sepenuhnya bisa menerima respon dari orang lain gitu. Jadi kayaknya kita perlu deh untuk mengenal diri sendiri. Sebenarnya kita tuh maunya gimana sih? Sebenarnya kita tuh pola komunikasi ke orang lain tuh gimana sih? Salah satunya dengan cara ya nulis tadi gitu. Dengan nulis apapun gitu awalnya. Bisa kalau pengen tahu pola emosi ya dengan nulis yang dengan pertanyaan-pertanyaan itu, karena kan Ica juga merekomendasikan itu, terus aku juga pernah nyobain itu gitu. Jadi pengen teman-teman yang lain juga nyobain itu, siapa tahu dengan seperti itu bisa sedikit membantu teman-teman untuk mengenal pola emosi diri gitu. Terus selain itu juga ada jurnal syukur, itu juga salah satu cara untuk membiasakan kita bersyukur dan kayak muhasabah di setiap kejadian tuh diambil hikmahnya gitu. Nah, follow up-nya dengan mencocokkan materi self-improvement dari bukunya Okina Fitriani, karena menurut aku buku itu tuh bagus banget sih untuk kita supaya bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan dengan respon dari orang lain atau suatu kejadian. Terus langsung aja ya, ini judulnya Self Improvement Detox Hati dan Pikiran. Terus apa itu self improvement? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kayak peningkatan diri ya. Terus di Al-Quran juga ada bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah. Jadi di sini juga Allah tuh sudah memberikan kayak peringatan gitu ke kita. Kalau di dunia ini tuh kita bukan tanpa pantauan gitu. Allah tuh sudah mengutus malaikat untuk selalu memantau segala perilaku kita, niat kita, ucapan kita, dan Allah juga udah ngasih tahu kalau sesungguhnya Allah tuh nggak akan ngasih perubahan keadaan kecuali kita sendiri yang berusaha gitu. Dan kalaupun Allah menghendaki keburukan, nggak ada yang bisa menolaknya gitu. Nah, adapun keburukan itu tidak sepenuhnya jelek kan buat kita sebenarnya. Kita bisa merespon musibah atau cobaan itu dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, ya dengan sholat dan sabar. Kan Allah udah ngasih tahu kalau misalkan ada cobaan atau ada musibah itu cukuplah sholat dan sabar gitu ya, untuk membentengi kita supaya enggak berlarut-larut dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam cobaan yang Allah berikan itu. Dari situ juga, dari ayat itu tuh Allah sudah
kayak mewajibkan kita untuk kamu tuh harus berusaha supaya kamu bisa lebih baik hidup di dunia ini gitu. Selanjutnya dari buku Ibu Okina ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui, gimana sih caranya supaya kita bisa ada peningkatan dalam diri. Salah satunya ini yang pertama itu membingkai peristiwa dan merangkai makna. Jadi kalau misalkan kita menghadapi suatu kejadian kayak gini, contohnya di Sabtu pagi yang cerah, sepasang suami istri dan dua anaknya, Dara dan Dimas, lagi duduk nikmatin sarapan di kebun belakang gitu, ngeteh, ya asik lah di belakang. Terus tiba-tiba ada bunyi berisik di kebun. Ternyata itu tuh seekor kucing lagi ngegali tanah di bawah rumpun mawar kesukaan si ibunya. Terus dia tuh sambil bawa seekor tikus. Nah, dari peristiwa itu kan semua si suami istri, si ayah ibu dan dua anaknya Dara dan Dimas itu mengalami kejadian yang serupa kan. Peristiwanya sama gitu. Ngeliat kucing ngegali tanah di dekat di dekat tumbuhan mawar kesukaan si ibunya, dan ngeliat juga ada bangkai tikus di situ. Sama kan yang dilihat itu sama. Tapi ternyata makna yang diterima oleh masing-masing orang itu berbeda, dari si ibunya, dari ayahnya, dan Dara dan Dimas itu ternyata berbeda gitu. Peristiwanya sama, tapi ternyata makna yang diterima oleh masing-masing orang itu berbeda. Nih, responnya ternyata dari si ibu itu gini, ayah habis sarapan, tolong bangkai tikus itu segera dibuang ya. Sekalian ibu merapikan rumpun mawar yang rusak. Tapi si ibu tuh itu marah ya, aku nggak bisa nada tinggi. Jadi kesel gitu ke ayahnya. Ayah itu soalnya kan abis dirusakin tuh si mawarnya, kesel gitu. Sebenarnya kesalnya bukan ke ayahnya tapi ke kelakuan si kucingnya gitu. Cuman si ibunya tuh ngegas, dia nggak bisa mengontrol emosinya ngelihat bunga mawarnya rusak. Terus si ayahnya, dia, iya nanti ayah udah janji mau pergi mancing sama Pak Budi. Lagi pulang ngapain sih ibu teriak-teriak, lagian bukan ayah yang merusak bunga. Jadi respon si ayah tuh, apaan sih? Kok jadi marah ke aku gitu. Padahal kan maksud si ibu tuh bukan marah ke ayahnya, ya, kesel sama kucingnya, tapi nggak nyampe gitu komunikasinya ke ayah. Jadi si ayahnya nganggapnya si ibunya marah sama dia, padahal enggak. Terus si ayahnya tuh malah jadi kesel gitu. Padahal dia teh pengennya di hari Sabtunya tuh pengen istirahat, karena kan biasa ayah-ayah kan udah kerja gitu dari Senin sampai Jumat, terus pengennya kan di rumah teh menikmati waktu bersama keluarga, istirahat gitu. Malah kayak gini, jadinya dia teh ngambil telepon si Pak Budi, hayu kita mancing aja gitu, pengen lari dari masalah gitu. Terus si Dara, anaknya, Bu kucingnya lucu ya, boleh nggak aku pelihara? Soalnya si Dara teh seneng banget sama si kucing, suka banget sama kucingnya. Terus pas lagi kejadian ayah ibu adu omong itu, si Dara tuh nggak ngedenger, soalnya lagi ngedenger musik pakai earphone. Terus kalau Dimas, karena dia jijik ngelihat bangkai tikus, dia responnya muntah di tempat cuci piring. Nah, ternyata respon dari tiap-tiap orang itu kan berbeda gitu. Nah, respon Anda terhadap peristiwa tergantung dari makna yang kita pilih. Semakin luas dan detail peta mental kita, semakin banyak alternatif makna yang kita pilih. Jadi, mungkin di sini dari ayah, ibu, Dara, dan Dimas, peta mentalnya belum terlalu luas, karena peta mental itu bisa dipengaruhi oleh kejadian saat itu dan kejadian
yang sebelumnya kita alami. Kayak misalkan si ibu itu sebelumnya dia punya pengalaman gak enak gitu sama barangnya yang dirusak, atau si ayah itu punya pengalaman gak suka diteriakin gitu, atau si Dara itu kalau Dara sih kayaknya nggak masalah ya, soalnya dia lagi denger earphone gitu. Terus si Dimas itu punya pengalaman sebelumnya punya jijik gitu terhadap sesuatu yang tidak seharusnya, kayak bangkai tikus, kayak apa gitu, sampah atau segala macam. Jadi peta mental kita tuh dipengaruhi respon kita itu dipengaruhi oleh kejadian yang pada saat itu dan kejadian yang lampau. Terus peta mental kita itu gimana sih caranya supaya bisa luas dan detail? Salah satunya yaitu dengan cara yang challenge yang kita lakukan sebelumnya, menulis pola emosi, menulis jurnal syukur. Itu tuh merupakan salah satu ikhtiar supaya peta mental kita tuh lebih luas gitu. Terus di sini ada apa sih manfaatnya memperluas peta mental? Yang pertama itu meminimalisi konflik antar individu. Jadi mungkin kalau misalnya peta mental kita luas, itu konflik ayah, ibu, Dara, dan Dimas tuh nggak kayak gitu. Terus yang kedua, mengubah kondisi emosi dengan cepat. Jadi nggak terlalu berlarut-larut. Ini kan si ibu sama ayah ini pasti ada kepanjangannya lagi nih setelah responnya seperti ini gitu. Terus yang ketiga, mencapai kebermaknaan hidup di tingkat spiritual. Terus emosi kita adalah tanggung jawab kita, respon kita adalah pilihan kita. Manusia diberi akal untuk menjadi tuan atas pikirannya sendiri dan bertanggung jawab atas respon yang dipilihnya. Jadi jangan mudah terpancing karena kita bukan ikan atau sepatu butut yang bisa dipancing, dan jangan pula mudah panas karena kita bukan rendang yang makin enak jika dipanaskan. Jadi apapun respon yang kita keluarkan, emosi yang kita keluarkan, yaitu tanggung jawab kita gitu. Kita harus sadar kalau itu tuh tanggung jawab kita. Walaupun memang dipengaruhi dari orang lain, tapi kita tuh punya kendali atas itu gitu. Jadi jangan terlalu kebawa gitu sama respon dari orang lain. Dan itu memang caranya itu harus selalu dilatih setiap hari. Setiap hari harus dilatih supaya nggak ikut terpancing. Kadang kan kita kalau misalkan ngelihat anak ngegas sedikit, suka pengen ikut ngegas juga kan. Nah itu gimana sih caranya supaya kita nggak ikut ngegas? Itu tuh harus dilatih setiap hari. Terus yang kedua, indera sebagai jendela makna. Jadi indera kita kan ada banyak ya, panca indera tuh ada audio, visual, terus kinestetik, ada yang dilihat, dirasa, didengar, ya banyak lah pokoknya indera yang Allah kasih buat kita. Nih contohnya ini aja, misalkan audio kita. Coba kalian ingat kembali suara yang menurut kalian paling mengesalkan. Kalau aku pribadi sih, aku tuh paling nggak suka dengar orang bentak gitu. Nah, coba ingat-ingat suara bentakan gitu kan nggak enak banget kan didengarnya, kadang bikin dada tuh sesek banget kalau ngedengar orang ngebentak tuh. Cuman kita coba ganti suaranya jadi nada yang kartun lucu, atau suara Donald Duck misalkan, atau suara apapun yang lebih lucu dari itu. Terus gimana perasaannya terhadap suara itu? Apakah masih kesel atau enggak gitu? Aku biasanya suami aku sih masih suka ngebentak gitu kalau misalkan anak-anak ada apalah, tumpahin sesuatu atau tiba-tiba berantem, masih suka ada bentakan gitu. Yang aku lakukan tuh mundur dulu,
tarik nafas, istighfar gitu. Terus mencoba untuk nggak apa ya, nggak menganggap bentakan itu ya bentakannya dia, tapi diubah jadi suara musik jazz atau lagu yang aku suka di dalam diri aku gitu. Jadinya nggak marah ke suami aku, itu kan urusan dia gitu, dia ngebentak kayak gitu. Jadi yang lebih aku kontrol itu respon aku terhadap suami dan anak gimana. Jadi jangan sampai ikut ngegas juga ke suami, marah karena ngebentak anak gitu. Sedangkan kan anak udah kaget juga kan dibentak sama ayahnya. Jadi yang anak butuhkan itu kan kita yang tenang. Ya kita tenangin anak, kita tenangin diri kita sendiri, terus coba samperin anak. Terus kalaupun mau ngingetin suami ya nanti kalau misalkan keadaan udah membaik gitu baru ngingetin suami baiknya gimana. Terus sekarang latihan yang visual. Lakukan hal yang sama untuk mengingat-ingat peristiwa secara visual. Misalkan kejadian apa ya kalau visual. Kalau yang teman-teman coba deh, aku pengen sharing dari teman-teman, ada nggak kejadian visual yang menurut kalian teh nggak bisa dilupain gitu? Ada yang mau sharing nggak? Kejadian visual gimana yang udah bisa direkonstruksi sama kita gitu, Nak? Ya, contoh. Ya boleh deh, Cak. Apa ya? Tapi udah direkonstruksi ya? Iya. Itu kayaknya susah deh. Apa ya? Jadi itu kayak kita ngebayangin sesuatu yang nggak enak, terus sama kita dibikin jadi lucu gitu ya, kayak Harry Potter ngerubah Bogart gitu nggak sih? Iya kayak gitu. Apa ya? Lihat alat make up yang hancur, udah pada retak semua, lipstick udah pada putus, udah pada potong, terus diganti visualnya sama muka si Fiza yang alisnya acak-acakan, terus bibirnya jebleh gitu kali ya. Gitu nggak sih? Iya, Contohnya? Itu bisa. Iya, ternyata itu juga bisa, Ca. Jadi mengambil visual lain yang supaya jadi makna yang lebih positif. Jadi di balik make up yang berantakan itu ternyata ada anak-anak yang seneng dari main make up itu gitu. Dia harus dilatih sih, aku tuh susah itunya, susah jadi santai kayak anak gitu, susah tuh. Jadi itu kan butuh latihan banget setiap hari. Itu udah ngeliat langsung kayak kesel. Jadi harus ada lama dulu, baru pas udah ngeliat hasil banget mereka yang ancur-ancuran tuh baru bisa ketawa gitu. Iya. Memang butuh jeda gitu. Jadi jangan langsung reaktif gitu. Jadi harus mundur dulu, tarik nafas dulu, lihat sekitar dulu. Memang gitu sih caranya. Jadi kita lebih ke mengambil jeda, terus aktifkan si indera-indera kita tuh diaktifin dulu gitu, ngelihat make up berantakan nih, tapi kita lihat juga anak-anak gimana gitu, lihat kondisi sekitar gimana supaya kita tuh sadar kondisi di situ seperti apa. Terus kadang mundur lagi, kita lihat kondisi kita di situ, ngelihat anak berantakan itu kayak gimana. Jadi kayak kita teh ngelihat diri kita sendiri di depan anak, ngelihat make up berantakan, anak mukanya coret-coret kayak gitu, gimana. Soalnya kan kita tuh perlu ingat ya, kalau nanti di akhirat tuh akan ditampilkan kayak nonton bioskop rame-rame gitu, perilaku kita terhadap sesama di dunia itu seperti apa gitu. Itu sih yang bikin aku hati-hati gitu, walaupun kelihatannya kita teh hanya aku dan anak gitu, tapi nanti teh akan di akhirat tuh akan
dilihat rame-rame gitu. Itu sih yang bikin aku ya hati-hati gitu untuk Sedih. berperilaku berperilaku kasar sama anak-anak, walaupun kelihatannya hanya aku anak gitu, tapi kan nanti nggak tahu kayak gimana. Itu salah satunya. Makasih ya Ca udah sharing. Terus selanjutnya, Tuhan itu mengkaruniakan pendengaran, penglihatan, serta hati, akal pikiran, dan perasaan supaya manusia itu bersyukur. Jadi kita juga harus mensyukuri gitu, ngelihat anak-anak rame, ngelihat anak-anak kreatif gitu. Oh iya, alhamdulillah anak-anaknya sehat gitu, masih bisa melakukan kegiatan normal gitu. Terus ya itu aja sih. Jadi Allah itu memang mengkaruniakan segala sesuatu itu supaya kita berusaha untuk bersyukur. Terus selanjutnya yang ketiga, bebaskan diri dari belenggu. Jadi kadang kita tuh suka suka terkungkung dalam mindset atau pikiran yang itu-itu aja gitu. Tapi ternyata manusia itu tidak lahir dengan membawa kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi manusia itu lahirnya baik, suci, fitrah gitu. Kebiasaan baik maupun buruk yang melekat pada kita saat ini diperoleh dengan cara dipelajari, baik dengan meniru maupun umpan balik dari sebuah respon. Kita kan waktu kecil mungkin karena belum punya kekuasaan untuk belajar, jadinya kita tuh meniru orang tua gitu. Meniru orang tua atau teman-teman gitu. Terus kelakuan kita juga umpan balik dari sebuah respon. Jadi kalau misalkan kalau yang aku rasain ya, aku dulu nggak berani cerita sama orang tua karena respon yang aku dapat kalau aku ngelakuin kesalahan itu pasti dimarahin gitu. Dan itu tuh kebiasaan itu teh aku bawa sampai aku nikah, awal-awal nikah. Jadi setiap mau cerita tentang kesalahan ke suami gitu, aku teh nggak berani karena masih ada mindset di aku teh, aku kayaknya bakalan dimarahin deh gitu. Tapi ternyata itu teh salah. Aku baru terbiasa kalaupun aku salah, aku berani cerita sama suami tuh pas kapan ya? Kayaknya tahun ketiga nikah deh itu, karena respon suami aku tuh nggak marah kayak orang tua aku gitu. Ternyata respon itu ada banyak gitu. Aku baru merasa banyak perbaikan diri itu pas udah nikah. Justru ternyata respon dari orang tua aku teh belum, harusnya nggak kayak gitu. Kalau ngelihat anak salah tuh harusnya lebih diam dulu, diterima. Tapi kan kita nggak bisa mengatur respon orang lain kan ya. Jadinya ya udah, kita memaklumi aja orang tua dulu seperti apa. Yang penting sekarang kitanya yang harus berubah, karena kan udah tahu harus kayak gimana gitu. Terus bukan kejadian masa lalu yang menjadikan Anda seperti sekarang, tapi bagaimana Anda merespon kejadian itu. Jadi tinggalkan respon yang lama, miliki respon yang baru. Jadi sebisa mungkin kalaupun kita udah nemuin, oh iya ya respon kita ternyata salah kalau kayak gini, coba dicari gimana caranya supaya responnya itu lebih baik gitu ke orang lain. Nah, salah satu manfaat dari nulis pola emosi itu yang aku rasain itu sih, jadi aku bisa tahu respon aku ternyata salah selama ini. Terus aku coba pakai respon baru dan coba konsisten, ya itu lumayan juga sih. Kayak salah satunya gini, waktu pas aku nulis-nulis gitu ternyata ada pola, kalau pas anak aku kelas online terus dia teh mulai gak mau gitu, aku teh langsung marah gitu, langsung marah, kamu tuh gimana sih kok nggak mau, itu gurunya nungguin gini. Terus ternyata
respon seperti itu teh malah bikin anak aku teh makin males. Dan itu teh respon aku teh terus diulangi dalam 1 bulan itu beberapa kali kayak gitu. Kenapa ya anak aku males? Dilihat dari pola itu tuh, dari aku nulis teh kelihatan polanya. Terus aku coba respon baru. Jadi nggak marahin anak aku, ditanya kenapa, maunya gimana. Terus aja kayak gitu. Ternyata anak aku teh kenapa males pas kelas online, karena si gurunya memang nggak suka dan nggak enakan ngajarnya dan kelasnya rame. Terus akhirnya kan minta ke gurunya gimana caranya supaya dia bisa pindah ke kelas lain yang lebih sepi gitu. Akhirnya ada kan terjawab sudah kemalasan anak aku kenapa nggak mau kelas online tuh gitu. Ya salah satu manfaat yang aku dapetin gitu sih. Jadi dengan menulis pola emosi, aku jadi punya respon baru dan dapat solusi gitu. Jadi kita harus ikhtiar gimana caranya kita bisa lepas dari respon yang lama yang tidak memberdayakan itu. Kita harus punya respon baru yang lebih baik lagi. Terus selanjutnya, tujuan adalah permulaan. Jadi tujuan itu ternyata baru permulaan. Tujuannya itu kayak gimana sih, kita harus membuat tujuannya seperti apa. Ternyata membuat tujuan itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, harus terdefinisi dengan spesifik, terukur dalam bentuk sebuah perilaku yang dapat ditangkap oleh indera Anda sendiri. Jadi harus spesifik nih. Kayak misalkan gini, aku tujuannya tuh aku pengen jadi orang yang baik, itu teh bukan tujuan, salah gitu tujuannya itu, karena itu tidak spesifik. Baik itu baik, definisi baiknya tuh kayak gimana kan nggak spesifik ya. Nah harusnya kayak gini, mulai hari ini aku bakalan nyisihin 100.000 untuk sedekah misalkan gitu, atau enggak hari ini aku bakalan senyum setiap kali ngucapin salam, atau enggak pagi-pagi sebelum anak-anak bangun aku mau bangunin anak-anak dengan sentuhan yang lebih lembut dan ngucapin salam ke anak-anak sambil senyum gitu. Jadi harus lebih spesifik dan terukur gitu, dan bisa dirasakan sama indera yang kita punya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu sendiri pelakunya, jadi nggak boleh bergantung sama orang lain. Kayak misalkan gini, tujuannya aku pengen anak aku teh soleh, rajin belajar. Itu teh salah, karena menggantungkan pada perilaku orang lain. Ya boleh sih itu jadi goalnya, anak teh jadi soleh, jadi rajin belajar, tapi apa yang harus kita lakukan gitu supaya anak-anak teh soleh dan rajin belajar. Misalkan dengan cara aku harus mau nemenin anak belajar minimal setengah jam deh sehari tanpa gadget misalkan gitu. Terus aku pengen nemenin anak-anak aku, nyisihin waktu setelah sholat maghrib tanpa gadget, ngajarin anak-anak tentang bacaan-bacaan sholat sama artinya misalkan gitu setiap hari, konsisten. Itu jadi lebih ke memberdayakan diri sendiri. Memang sih goalnya untuk anak supaya rajin belajar dan soleh ya, tapi yang harus diberdayakan ya diri sendiri gitu. Adapun nanti hasilnya anak itu akan jadi rajin belajar atau jadi anak yang soleh atau enggak, ya itu mah urusan Allah gitu. Jadi lebih ke ikhtiar kita itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, berbentuk kalimat positif yang memberi arah tujuan. Contohnya gini, kalau misalkan aku nggak pengen gendut, tapi lebih ke
gini, aku pengen nurunin berat badan 3 kilo dalam sebulan. Itu kan lebih positif ya. Kalau misalkan, aku nggak pengen gendut, aku jangan sampai makan junk food, itu kan kayaknya kurang kurang apa ya, kurang memberikan arah tujuannya gimana ya. Tapi lebih spesifik, kayak aku bakalan berhenti minum kopi, aku bakalan berhenti nggak jajan teh gelas misalkan gitu. Jadi lebih spesifik, terus mengganti minumannya jadi air putih sehari 2 liter misalkan, atau enggak aku jadi stok jus buah dalam sehari, buah apa aja gitu. Jadi lebih ke jelas gitu, jangan jangan yang terlalu general, tapi lebih jelas dan bentuk kalimatnya harus lebih positif. Terus yang keempat, selaras dengan nilai agama, selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, ini kan kita, insya Allah yang ikutan di sini kan Islam semua ya, yang mana kita tuh di Islam, kita tujuannya penciptaan manusia itu kan untuk bermanfaat di dunia ini, untuk bermanfaat dan supaya beribadah kepada Allah kan. Jadinya sebisa mungkin tujuan-tujuan kita itu harus selaras dengan nilai agama. Kayak misalkan gini, waktu pas suami aku mau S2 nih, aku nanya buat apa S2 gitu. Dia kan rada mikir ya, aku kan butuh kenaikan karir gitu di apa di kantornya dia. Tapi emang dengan kamu naik karir bisa lebih baik gitu untuk kamu beribadahnya, kamu sama keluarganya gitu. Coba niatnya dibenerin lagi gitu. Coba kalau misalkan boleh S2, tapi kalau yang kita juga bisa lancar ibadahnya, terus syukur-syukur bisa haji dari sana gitu. Jadi diganti tuh niatnya suami aku teh, jadi benar-benar ditata niatnya itu memang, ya Allah, dari doanya juga dibenerin lagi. Ya Allah, saya pengen lanjut S2 yang bisa memperlancar ibadah dan bisa lebih dekat sama keluarga, dan syukur-syukur kalau misalkan bisa haji dari sana. Dan ternyata dengan mengubah niat dan doa seperti itu, alhamdulillah gitu, Allah teh ngasih jalan ke situ teh lancar aja gitu. Jadi jangan sampai kita teh tujuan dunia tapi akhirat terbengkalai. Jadi istilahnya kayak kita teh pengen beli sapi gitu, sapi itu kayak akhirat gitu. Terus si talinya itu dunia, kita teh harus kejar akhiratnya gitu. Jangan sampai dunianya aja. Kalau misalkan kita kejar talinya doang, ya sapinya nggak dapet gitu. Sayang. Terus tujuan yang menggantungkan hasilnya kepada perubahan perilaku orang lain adalah tujuan yang paling rawan menghasilkan frustasi. Jadi sebisa mungkin kita berdayakan diri kita sendiri aja gitu. Adapun respon orang lain ya itu mah urusan orang lain gitu. Terus hasilnya setelah kita ikhtiar sepol kemampuan kita, ya hasilnya dikembalikan lagi kepada Allah gitu. Karena menurut aku sih nggak ada usaha yang sia-sia gitu. Apapun usaha yang kita lakukan, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Terus selanjutnya yang kelima, menjadi komunikator andal bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini misalkan contohnya dari delete clarification. Dia menyakiti hatiku, terus apa tepatnya yang dia lakukan? Dia tidak menjawab saat aku bicara padanya. Menurut kamu ada kemungkinan lain nggak kenapa dia nggak ngejawab? Mungkin pendengarannya kurang, atau pikirannya lagi di tempat lain, atau lagi sariawan, atau suara aku yang kurang jelas.
Nah, dari kemungkinan itu, mana yang membuat kamu merasa nyaman? Lagi sariawan, katanya. Jadi, makna apa yang kamu pilih agar hidupmu lebih nyaman dan bahagia? Dia nggak ngejawab aku ketika aku bicara karena sedang sariawan. Jadi, kita tuh sebenarnya bisa loh mengubah apa ya, mengubah prasangka menjadi lebih baik dan tidak terlalu memikirkan respon orang lain dengan cara ini. Salah satunya yang pertama, delete clarification. Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri atau membantu orang lain menanyakan bertanya kalau misalkan ada yang curhat, ya aku sebel nih sama dia gitu, sebelnya kenapa gitu. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengklarifikasi kalau perasaan dia teh spesifiknya apa, terus solusinya apa sih supaya dia bisa menggantikan rasa sakit hatinya atau kecewanya itu dengan apa gitu yang bisa bikin dia lebih nyaman dan bahagia itu seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu mikirin fokus sama sakit hatinya atau sebelnya gitu. Yang selanjutnya, distorsi clarification kayak gini. Hidup aku menderita karena sering diejek teman. Apa yang kamu maksud menderita? Iya menderita gimana? Enggak, aku diteriakin orang aneh di depan banyak orang. Aneh dibandingin sama siapa? Sama si pengejek. Ya enggak lah, mengejek itu kan pekerjaan orang aneh dan pengecut. Jadi apa kamu benar-benar orang aneh? Jika ada yang mengatakanmu orang aneh sekaligus pengecut, dia tuh bilang enggak begitu ya, enggak kan. Terus lain kali kasihani orang yang suka mengejek itu, mungkin dia menyerang orang lain agar orang yang diserang itu ikut menjadi aneh seperti dirinya. Jadi distorsi apa ya, ya hampir sama kayak yang di atas, tapi ini kayak gimana ya, kayak Kita kayak bikin distorsi, kayak kita bikin apa ya, bikin gangguan terhadap ingatan kita gitu ya. Ingatan kita tuh diganggu, dirusak sama kita sendiri, direkonstruksi untuk bisa lebih diterima gitu ya. Iya kayak gitu. Dan orang lain tuh apa ya, jadi lebih ke menyadari kalau orang yang melakukan itu tuh ngeganggu kita untuk kita supaya seperti orang lain, ngerti nggak sih? Ya, kayak gitu deh. Intinya gitu. Jadi iya itu konsep yang makanya aku tadi tulis di chat tuh gitu, karena apa, di Harry Potter itu kan gitu kan. Jadi ceritanya si Harry tuh diajarin untuk melawan Dementor, terus sama si Lupin tuh latihannya pakai Bogart. Bogart tuh kayak hantu di dalam lemari. Ntar kalau dia tuh bisa meniru sesuatu yang kita takuti, nanti tuh dia apa namanya, setelah berubah menjadi sesuatu yang kita takuti, kita baca mantra ridiculous. Nah kita tuh harus sambil mikirin, harus bisa merekonstruksi si hal yang menyeramkan itu jadi hal yang lucu. Nanti si Bogartnya pun jadi lucu dan kita akhirnya nggak takut lagi gitu. Kira-kira idenya kayak gitu kan Nenek ya? iya mirip-mirip kayak gitu. Nah, jadi poinnya adalah bisa merekonstruksi yang nggak enak itu gitu dengan ya kemampuan kita sendiri untuk bisa merekonstruksi itu gitu ya. Iya benar Cak, bisa masuk. Nah kalau logical fallacy itu kayaknya enggak deh. Kalau logical fallacy itu lebih ke orang lain teh. Aku baru tahu istilah logical fallacy itu waktu pas di pandemi ini. Soalnya kayak contoh kasus gini, orang lain teh udah banyak yang nggak pakai masker, udah banyak yang liburan, udah banyak yang mana-mana gitu. Nah kita tuh jadi ngerasa apa yang kita lakukan yang tetap pakai masker, diam di rumah aja tuh kayak ngerasa yang salah. Itu logical fallacy. Kalau menurut aku sih itu logical fallacy. Jadi lebih ke perasaan ambigu. Kita tuh bener nggak sih gitu tetap pakai masker dan di rumah aja, kalau logical fallacy itu. Nah kalau distorsi clarification itu lebih ke
cara mengobati si logical fallacy itu dengan cara yaitu jadi menyadarkan kita kalau kita pakai masker dan tetap di rumah ini teh hal yang baik gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi logical fallacy itu lebih ke peristiwanya dan distorsi clarification-nya itu respon dari kitanya. Lanjut ya, dikit lagi. Terus ini generalization, clarification. Kadang kan kita teh suka mengeneralisasi sesuatu ya, apalagi ke suami. Nggak bisa ditampik sih. Kamu nggak pernah bantuin aku, emang iya gitu? Tiap hari nggak bantuin. Nih contoh kasus. Kamu memang tak pernah mendengarkanku, emang iya selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari nggak pernah mendengarkan. Nggak pernah mendengarkanmu sayang gitu. Ya enggak juga sih, tapi kamu tidak memperhatikanku ketika bicara. Baiklah, maaf ya, nih sekarang ku perhatikan sambil menghadap wajah pasangan, memandang matanya, pasang muka lucu. Nanti ku lanjutkan lagi memperhatikannya ya, sekarang aku pergi kerja dulu. Gitu. Jadi kita tuh jangan sampai mengeneralisasi segala sesuatu gitu. Lebih tanya lagi ke diri kita tuh, kalau misalkan ngelihat ke anak-anak aja ya, kalian tuh berantem wae gitu, apa iya gitu anak-anak teh dalam seminggu tiap detik gitu berantem terus? Kan enggak, kan ada masanya anak-anak teh anteng main barengan gitu. Jadinya kan dengan kita bisa seperti itu, bisa mencari jadi detektif kebaikan untuk anak-anak kita tuh tidak menjadi konflik yang berkepanjangan gitu. Nih, terus selanjutnya optimalisasi diri. Nih, contohnya perasaan sakit hati ketika dicaci teman dan kehilangan kunci. Contohnya gini, kita teh kan bisa kadang ada perasaan lupa ya, kita teh dianugerahi perasaan lupa, kayak lupa nyimpen kunci di mana gitu. Tapi kan kita teh tahu ada kunci cadangan, jadinya lebih tenang. Kalaupun kunci hilang, ada kunci cadangan. Ini punten nih aku sambil nyusuin. Terus terus udah gitu tuh aku kok jadi lupa sih. Nah, kita kenapa sih bisa hilang kunci? Karena kan kita lupa ada pekerjaan lain yang kita lakukan ya, harus mimpin rapat lah apa segala macam sampai nggak ingat gitu kunci di mana. Nah, gimana dengan perasaan sakit hati? Kenapa kita masih ingat-ingat aja gitu? Padahal kita tuh dianugerahi perasaan lupa. Ya, harusnya kita juga bisa melakukan hal itu terhadap perasaan gitu, kayak hilang kunci. Jadi kita lebih baik sibukkan diri untuk sesuatu yang lebih bermanfaat daripada terus mikirin sakit hati ketika dicaci teman gitu. Jadi kita lebih mencari gimana sih caranya supaya sibuk dan lupa dengan sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri kita gitu. Jadi kita harus lebih memberdayakan diri ke hal-hal yang lebih positif untuk diri sendiri, karena kita yang perasaan kita, rasa bahagia kita, rasa sedih kita itu tuh bisa menular loh ke orang lain gitu. Nah, dari ini di sini ada gambar yang hal-hal yang apa yang bisa di dalam kendali kita. Ada apa yang aku lakukan, tindakanku apa, terus apa yang aku makan, dengan siapa aku pergi, batasan aku seperti apa, cara aku menyayangi diriku, pendapatku, ucapanku, kan itu semua dalam kendali kita kan. Terus sedangkan yang di luar kendali kita, kayak pendapat orang lain, perilaku orang lain, apa yang orang lain katakan, cuaca, waktu yang dimiliki orang lain, perasaan orang lain, terus yang orang lain percaya dan apa yang orang lain pikirkan, kan itu semua
di luar kuasa kita ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir untuk tidak mengontrol apa-apa yang di luar kendali kita gitu. Itu aja sih dari aku. Poin-poin dari buku itu ada 6 poin kan ya. Semuanya udah aku jelasin. Itu insya Allah kalau misalnya kita pengen mempraktekkannya, yang aku rasain tuh lebih tenang ke diri aku sendiri sih, dan komunikasi sama anak-anak dan suami jadi lebih oke. Terus aku juga nggak gampang kayak overwhelmed gitu, nggak gampang burn out karena kondisi yang di luar kendali aku gitu. Jadi lebih damai aja gitu hidup aku dengan mengaplikasikan yang keenam ini gitu. Dan aku juga bisa berdamai dengan masa lalu aku gitu, cara pengasuhan orang tua kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu menyalahkan, wah ini inner child aku gini-gini, enggak gitu. Kita teh diberikan apa ya, indera ya, yang tadi kita tadi diberikan indera oleh Allah itu supaya kita bersyukur, dan Allah juga sudah menciptakan kita teh sempurna gitu, bisa berusaha yang terbaik untuk kita sendiri. Memang sih berat gitu, tapi insya Allah kalau niatnya udah benar, insya Allah Allah bakalan kasih kemudahan. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau mau cerita atau mau sharing gimana? Makasih ya masih pada di sini. Ana makasih banyak. Iya, sama-sama. Keren banget. Itu baru tahu apa ya? Baru diingetin aja kayak lupa tuh ternyata anugerah ya. Selama ini aku tuh selalu mengasosiasikan lupa itu kebiasaan buruk, lupa teh apa ya, negatif lah gitu. Ternyata ya juga ya gitu. Karena Tuhan pisan. Ya kita aja bisa lupa gitu sama sesuatu, masa sama hal-hal yang jelek nggak bisa lupa sih. Sebenarnya emang naturnya gitu kan, naturally kita teh kalau apa sama yang apalagi cewek kali ya, nggak tahu juga sih. Kalau cewek kalau sama yang sedih-sedih atau apa yang menyakitkan tuh kayaknya lebih ingat apa, lebih kuat ingatannya gitu. Natural gitu, tapi emang harus dilawan karena jadi inget yang apa Pak Asep Hairul Ghani dulu bilang kan, orang yang depresi itu kayak orang yang bawa-bawa, orang yang badan perutnya kena celurit, terus celurit itu dibawa-bawa aja kemana-mana gitu, liatin ke orang. Jadi ini aku sakit nih gitu, tanpa harus tanpa ada dari diri sendiri untuk mencabutnya dan membuang si celurit itu gitu kan. Jadi mungkin salah satu cara membuang celurit itu ya dengan lupa itu, Yana ya. Kalau menurut aku sih kayak yang itu loh, yang waktu itu pernah aku sharing tentang tahap penerimaan itu loh, Cak. Jadi kita tuh harus menerima dulu kalau kita teh terluka gitu. Kita harus menerima dulu kita terluka, terus dengan gimana sih caranya kita mengobati luka itu gitu. Jadi kita nggak bisa denial, yang kita harus lakukan adalah menerima kalau kita teh terluka dulu gitu sih. Menurut aku sih itu. Emang ya tahapannya gitu kali ya, menerima bahwa kita teh beneran sakit, kita teh ada yang nggak beres, baru ya diobati gitu ya. Itu tahap awal, maksudnya apa ya, salah satu cara untuk, jadi lupa itu bukan denial, tapi lupa itu salah satu step untuk bisa direkonstruksi si ingatan yang kemarin itu, rekonstruksi gimana caranya biar bisa lebih diterima gitu kan ya. Of the process gitu kan.
Bener, Cak, kayak gitu. Ada yang mau sharing nggak, teman-teman? Jadi aku yang jelek ya ini isinya ya. Agak lupa sih, Cak, tadi. Tapi Gimana? Ya gitu. Jadi ini kedengeran nggak sih? kedengeran, Cak. Gitu. Iya, jadi maksudnya emang apa tahapannya yang kayak Ana bilang tadi gitu ya. Yang pertama pasti orang makan pasti awalnya denial dulu kali ya, denial bahwa kita teh nggak sakit, bahwa kita teh nggak ada masalah gitu. Terus tahap berikutnya menerima bahwa kita teh emang beneran sakit, kita teh ada yang salah dengan diri kita. Terus sama tahap selanjutnya berpikir gimana untuk menarik buat aku barusan tuh itu lupa itu. Jadi kita gunakan lupa as a tools to reconstruct the memories gitu, bad memories gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak kalau di apa ya, kalau nonton film Inside Out tuh kita harus sentuh bola memori sama si Joy gitu, tah. Atau kalau nggak sama si Joy sama siapa gimana caranya biar si bola itu sama diskus mungkin atau gimana. Jadi apa lupa itu kita jadikan tools untuk memulihkan diri sendiri, ya nggak sih? Iya. Ya bener, Cak. Teman-teman yang lain gimana? Film Inside Out itu keren banget sih menurut aku. Itu keren Iya banget. banget bisa memvisualisasikan sesuatu yang abstrak. Dan itu Kadang aku kenapa? suka cerita kan anak-anak gitu sebelum tidur tuh, mami cerita dong yang lucu-lucu apa gitu waktu apa cerita mami masa kecil yang lucu-lucu. Entah kenapa sekarang tuh kayaknya si bola-bola memori masa kecil aku tuh kayaknya udah pada dipegangin semua sama si sadness gitu nah. Jadi yang harusnya lucu atau malah jadi kalau nggak jadi sadness jadi merah gitu, jadi marah gitu sih apa bola-bola memori itu tuh gitu. Mami tuh aku jadi bilang ke anak-anak tuh gitu, aduh sekarang kayaknya belum kepikiran yang beneran lucu karena apa bola ingatan mami waktu masih kecil kayaknya lagi dipegang lagi apa lagi disentuh-sentuh sama si sadness atau si anger, aku tuh bilang gitu. Jadi oh ya anak-anak jadi ngerti gitu karena sama-sama udah nonton kan. Jadi apa ya aku bisa menceritakan problematika dalam diri aku ke anak-anak tuh kayak gitu gitu. Iya, sama aku juga menjelaskan emosi itu dari film itu gampang banget ke anak-anak. Jadi mereka lebih menerima rasa emosi itu, nggak harus senang aja, ternyata semua emosi itu berkontribusi untuk kehidupan kita gitu. Dengan teman-teman, dengan keluarga itu tuh ada kontribusinya di situ. Jadi lebih ke menerima gitu. Nggak apa-apa loh sedih, nggak apa-apa loh merasa jijik gitu. Nggak harus ngerasa senang aja. Bagus banget film itu, aku favorit banget. Teman-teman yang lainnya ada yang mau cerita nggak, sharing tentang pengalamannya terlepas dari belenggu atau terlepas dari apa trauma masa lalu atau pengasuhan. Selain dari Inside Out, aku juga suka ini sih apa namanya Harry Potter. Ternyata back now gitu ya kalau diinget-inget lagi sekarang, kalau dulu bacanya kan masih muda, maksudnya masih kecil gitu nggak ngerti pesan di balik itu gitu kan. Harry Potter tuh yang bikinnya orang depresi kan. Dan kayaknya orang depresi yang sudah pulih gitu. Jadi kayak pesan-pesan tersembunyinya tuh cocok untuk apa ya? Jadi kayak contoh untuk memulihkan diri gitu, kayak misalkan Patronus, kita harus lawan si Dementor itu dengan Patronus. Patronus itu kan mantra yang bisa kita mantra yang saat dibacakan tuh harus disertai dengan memori kebahagiaan gitu kan. Jadi memori yang jelek itu kita lawan dengan memori yang
glory gitu, memori yang bikin perasaan kita hangat gitu. Itu satu cara. Terus yang kedua yang Bogart itu yang Ana barusan ceritain gitu, merekonstruksi ketakutan kita, merekonstruksi hal negatif jadi hal yang lucu. Itu menurut aku jadi iya juga ya. Harry Potter keren juga. Soal itunya gitu. Seru. Belajar dari mana sih itu? Itu tuh Itu ya. Itu kayak neuroscience itu tuh Cak. Buku ini tuh lebih ke neuroscience. oh yang siapa tadi katanya siapa? Siapa deh? Ya, Okina Fitriani. Okina Fitriani. Oh iya. Dia bagus loh itunya. Ada training tentang parenting juga 1,5 bulan. Wow. Dan ada tugas-tugas gitu, aku mah belum berani sih. Paling nggak bisa tuh ngerjain tugas-tugas gitu teh. Ini aja challenge dari Ana tuh susah banget tau nggak, Ana? Aku malah suka ke-trigger Iya. Emosional sih. Aku juga dulu ya waktu pas nyobain selama 3 bulan itu ya, nulis itu ke-triggernya berkali-kali ayo Cak. Tapi ya harus siap sih, memang capek banget untuk mulai gitu. Tapi setelahnya lebih enak. Setuju nak, capek itu. Capek banget gitu. Kayak, aduh ini apaan sih aku disuruh nulis kayak gini, kayak dipaksa untuk nulis, nyebelin. Tapi ternyata itu tuh disuruh meretas emosi kita gitu kan. Kenapa? Disuruh meretas emosi gitu. Ngorek gitu nggak sih, Nak? Kenapa? Kayak ngorek-ngorek luka gitu nggak sih? Kayak ngorek-ngorek luka gitu, kayak ngorek-ngorek dosa. Iya benar. Iya betul, hari udah berlalu gitu kan, terus kayak disuruh wondering lagi tuh kayak ngapain aja tadi hari ini. OMG. Iya kayak ngorek-ngorek banget, tapi dari situ tuh jadi kayak menerima gitu kalau ternyata aku seperti itu gitu. Dan apa yang harus aku lakukan supaya nggak seperti itu lagi, tuh jadi lebih terpetakan gitu. Iya, yang aku rasain sih gitu. Jadi lebih kayak petunjuk buat hidup aku. Kalau ternyata kejelekan aku ini loh yang susah diubah tuh ini gitu. Gimana caranya supaya nggak kejadian aku merespon seperti itu, dilihat triggernya apa aja. Ngubah trigger itu supaya aku nggak ngerespon jelek kayak gimana. Itu sih fungsinya nulis tuh yang aku rasain kayak gitu, untuk menghindari respon-respon yang tidak memberdayakan gitu. Gimana, mau sharing lagi nggak? Jadi siapa nih yang udah sukses challenge-nya nih? Aku mah udah give up. Adalah pokoknya Cak. Susah tahu, aku baru udah kayak 2-3 hari aja teh. Kacau lah pokoknya. Capek banget pasti. Gitu deh. Oh ya jangan lakukan itu pas nggak tahu aku mah gitu. Karena aku mau mulainya pas aku lagi PMS kali ya. Wah itu luar biasa, Nak. Aduh, PMS mah gawat. Aku juga nggak berani kalau lagi PMS mah. Kacau soalnya, tulisannya kacau banget kalau lagi PMS. Jadinya kalau udah PMS tuh aku kadang karena udah tahu pola ya, ke suami tuh udah ngasih ancang-ancang gitu. Aku lagi PMS. Maaf ya kalau misalkan responnya kayak gini. Dia udah aku jelasin juga kalau aku lagi PMS nanti bakalan begini. Kadang dia suka lupa gitu. Kalau aku responnya kayak gitu tuh, kadang dia marah juga, cuman udah nggak bisa diubah gimana tuh, hormonal kan ya, PMS mah gimana ya, susah dikontrol sama kita. Tapi emang kerasanya, kalau aku mau haid itu yang kerasa pasti momen sih, maksudnya hormon aku tuh indikasinya teh dari jerawat. Tapi aku nggak terlalu ngeh kalau emosi begitu, perasaan, atau mungkin aku kurang ngeliat kurang merhatiin kali ya.
kalau emosi sih asal sama aja gitu sama temperamen. Apa karena kebiasaan temperamennya gitu, maksudnya kebiasaan marah-marahnya. Nggak tahu deh. Nah, terus yang pas kemarin nulis jurnal, meskipun nggak lulus juga kan ya, aku cuma sama nggak sampai full 2 minggu. Aku tuh pikir lagi gitu ya. Yang kemarin kan aku udah kasih resume aku nih ya, hasilnya begitu. Nah, terus kesini aku sadarin ternyata mungkin tanpa aku sadari kebiasaan ngobrol pasti malam-malam pas ketemu sama suami pulang kerja aku udah beres segala pekerjaan rumah gitu, selalu ada nyempetin waktu buat ngobrol. Oh, suami ngapain aja, ada cerita apa aja gitu, aku pun sama gitu. Jadi ngebikin kebiasaan kami di rumah jadinya udah aja plong gitu, atau kayak tadi menunda yang kekesalan aku selama nggak ada suami pas di siang hari itu, ya aku pending dulu nih, kayak otomatis gini, jangan dulu aku bereaksi gitu, entah marah atau sama orang lain gitu atau kesal atau apa, yang aku pengennya misalnya langsung dar waktu itu juga sebelum dikonfirmasi suami gitu, sebelum mendengar point of view-nya suami gitu. Kayaknya tuh udah ke pola begitu gitu, jadinya teh aku sadarin banget, yang aku notice banget tuh pas sebelum nikah sama sudah nikah itu aku udah nggak pernah lagi misu-misu di medsos, nggak pernah udah jarang banget lah gitu, maksudnya kayak yang ngerti nggak sih, yang kayak curhat saya lagi kesal apa hari ini terus dibikin status gitu. Kadang-kadang sih pernah, tapi nggak sampai ke sefrontal dulu gitu, nggak sepedes dulu kayaknya sih kalimat-kalimat di medsos aku tuh. Kayaknya sih dari situ ya kali ya. Jadi kalau misalnya diingat lagi ke Zoom kita yang sebelumnya itu, dari yang bahasa cinta itu sama suami gitu, terus apalagi tuh yang kemudian yang anak kemarin itu tugas bikin jurnal itu, kayaknya teh aku jadinya flashback lagi ke belakang. Oh iya, karena aku sekarang kayaknya tuh sedikit berubah sedikit, bukan artinya aku sekarang jadi bagus gitu ya, jadi ada pelajaran, ada apa sih, gimana sih ya, jadi lebih enak aja gitu loh. Sekarang aku punya benar-benar tempat sampah gitu, meskipun kalau jurnal sih jujur aja baru kemarin itu yang Ana minta itu, cuman jurnal aku sebelum itu dalam bentuk kayak numpahin semuanya aja gitu ke suami, kesal, marah, apa segala macem gitu. Dan lumayan menurut di aku sih, oh iya, ngefek banget gitu ke kesehatan mental gitu. Itu sih. Sebenarnya maksud Ana waktu itu ngasih jurnal tuh kan beda sama curhat sih. Jadi kayak apa namanya? Kalau jurnal tuh jadi kita punya tracking, kita punya recordnya gitu, dan itu kontemplasi buat diri kita sendiri gitu, nggak share ke orang lain. Jadi itu benar-benar personal. Jadi kita punya punya jejak yang kita bikin sendiri, dan kita bisa analisis di kemudian hari gitu, apa aja yang udah kita lakukan kayak gitu. Kita bisa kita bisa ulik lagi, dan itu urusannya cuman kita sendiri aja, kita sama diri kita sendiri gitu, nggak ada urusan misalnya nggak ada urusan sama orang lain gitu. Jadi fungsi tugasnya Ana baru kemarin itu sebenarnya tujuannya itu sih untuk menganalisa apa yang udah kita lakukan, dan yang menganalisnya diri kita sendiri, curhat ke diri kita sendiri. Itu tujuan dari pembuatan jurnal yang Ana tuh kayak gitu ya nggak sih, Nak? Iya benar, Cak. Kayak gitu tujuannya. Karena sebetulnya kita sendiri itu, kita tuh bisa mencari solusi untuk diri kita sendiri dengan bertanya pada diri sendiri. Rata-rata gitu sih. Kita tuh diberikan kemampuan itu sama Allah teh untuk mencari solusi atas diri sendiri. Gimana caranya ya? Dengan membuat pola itu, kalau menurut
yang aku baca-baca sih gitu. Iya, tapi mungkin karena apa ya, aku rasain aja ini mah ya gitu. Karena bukan bucin atau ya apa ya, kayak yang udah bukan ketergantungan gitu. Kayak misalnya sesimpel misalnya aku sakit, ketika nggak ada suami, terus ada suami aja nggak minum obat nggak apa-apain, tapi kayak kayak lebih baik aja gitu, ngerasanya tuh kayak kuat banget gitu pengaruhnya ada dia tuh ke aku gitu, pun termasuk ya kayak gini-gini gitu, kayak aku tuh udah solutif aja gitu, mungkin aku belum dapat kali ya dari yang tugas yang anak kasih kemarin ke aku tuh gitu. Cuman kalau yang aku rasa gitu, ya gitu loh. Meskipun memang aku cari-cari sendiri gitu, tapi kayak kayak apa ya, kayak terkonfirmasi aja gitu kalau kalau kataku gini-gini. Meskipun bukan artinya selalu apa masuk gitu ya. Ada bukan debat atau diskusi gitu sama suami. Menurut aku ini gitu. Kalau terus suami kasih pandangan-pandangan lain, ya itu kalau ke aku begitu apa ya berhasil gitu. Aku belum pernah, maksudnya ya aku juga jadi sadar apakah aku bisa ketergantungan itu gitu loh sama suami gitu, sama kehadiran suami, pendapatnya dan segala macam gitu. Nah, aku juga apakah harus jadi aku tuh udah kebiasaan kalau apa-apa pasti bilang gitu, pasti ngedumelnya tuh yang pertama tuh sebelum misalnya ke orangnya langsung, yang aku misalnya lagi mau komplainin misalnya atau apalah gitu, terus aku ke suami dulu gitu, selalu gitu. Apa malah justru nggak sehat ke akunya gitu, harus ada poin-poin di mana aku harus mengeluarkan solusi sendiri. Gimana sih, ada pendapat nggak? Apa aku ini ada yang tanda kutip ada yang salah apa gimana ya? Nggak ada yang salah sih menurut aku. Jadi gini, apa ya, kalau yang aku lihat pola dari nulis jurnal itu, memang yang awalnya itu kita belum bisa mengkonsepkan menulis dengan pola yang aku kasih kemarin gitu. Dan dari teman-teman yang store cerita ke aku, awalnya tuh gitu dulu. Jadi berupa curhatan, jangankan untuk bikin jurnal syukur, untuk nyari bisa bersyukur aja susah gitu. Rata-rata teman-teman yang store kayak gitu. Jadi rata-rata isinya tuh curhatan, misuh-misuh, apa ya, ngedumel gitu. Semua yang negatif tuh keluar dulu gitu. Semua keluar, tapi setelah itu keluar semuanya, jadi bisa bersyukur. Artinya apa? Aku juga dulu waktu pas nulis yang 3 bulan itu, semua kayak gitu. Artinya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu tuh masih terdapat sampah yang belum kita bersihin. Gitu. Gimana caranya ngebersihinnya ya? Itu yang dipancing dengan nulis yang kalau misalkan kita konsisten ya, itu tuh nulis tuh jadi salah satu cara kita ngebuang sampah-sampah yang ada di dalam diri kita. Jadi wajar sih kalau misalkan baru awal-awal nulis itu keluarnya ya sampah-sampah gitu. Terus kemudian baru keluar nih rasa bersyukurnya. Oh iya, aku bisa mensyukuri kejadian ini karena kalau mau kayak gini jadi gimana gitu. Rata-rata sih polanya kayak gitu yang aku perhatiin. Terus udah gitu, setelah bisa mensyukuri, artinya kan kita udah bisa mulai berdamai dengan diri, udah bisa berdamai dengan orang lain gitu. Baru kita bisa menentukan pola nih, kita polanya gimana dalam keseharian, terus ada respon apa sih yang kurang baik, sebaiknya diganti jadi respon yang kayak gimana. Jadi tahapan untuk menulis itu panjang tahapannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang lihat story-nya Ihsan ya,
Isania Wati tadi, dia juga sama kayak gitu loh. Jadi awal-awal dia nulis buku kayak dia pernah sharing di story-nya, dan aku baca ternyata polanya juga sama kurang gitu. Jadi untuk pencarian jati diri dia tuh ya kurang lebih sama kayak gitu prosesnya. Menulis itu jadi salah satu media aja sih, dan memang ada tahapan-tahapannya, dan itu wajar gitu. Terus untuk kasusnya GG, kalau ada apa-apa harus cerita dulu sama suami. Mungkin itu salah satu pola komunikasi suami istri ya, yang GG bangun seperti itu. Menurut aku nggak salah sih, soalnya kita juga ada contoh dari beberapa hadis Nabi juga, istri itu memang kalau ada apa-apa izin harus ke suami, iya nggak sih? Karena ya selagi suaminya masih ada ya nggak apa-apa sih, kalau menurut aku nggak ada yang salah. Tapi memang harus ngelihat kondisi si suami itu juga sih. Ada kondisi di mana kita harus mengambil keputusan tanpa harus nunggu suami gitu. Jadi Iya, iya. Kayak misalnya nih ya, contohnya gini. Eh, ada kucing tetangga misalnya ngacak-ngacak dagangan aku nih. Terus aku langsung bilang nih sama orang yang punya nih, Bu, maaf itu kucingnya gini-gini gitu. Sampai akhir gak digubris 3 kali. Aku notice banget deh waktu ngomong, karena berhubung ini aku ngubaranya gitu, tetangga terdekat ya itu keluarga aku kan. Kalau ada apa-apa aku pasti duluan minta tolong ke tetangga ini. Terus aku ngomong sadar banget tuh dengan hati-hati dan dengan mimik semanis mungkin nih, bari suraseri, bari ngirim pisang goreng gitu. Ibu punten itu gitu-gitu ya, kucingnya gini-gini. Oh iya gitu. Tapi ternyata nggak digubris gitu, tetap aja besokannya begitu lagi sampai 3 kali. Terus aku cerita sih, terus cerita nih kucing tetangga masih gini aja nih, gimana kata. Terus sampai memancing emosi suami, wah gini, jadi emosi lah ya suami aku tuh. Terus aku pikir, tapi ketika dia pas dia emosi aku bilang, ya tapi yang aku respon yang akhirnya aku keluar terus setelah aku pikir-pikir, tapi tanpa aku tulis nih ya, aku pikir gitu, karena aku udah ngomong gitu, coba ngomong, hubungan kami kayaknya masih baik-baik aja sih, tanpa ada karena aku pun ngomongnya hati-hati gitu, tapi dianya juga nggak gubris gitu. Akhirnya aku pagar full tuh rumah aku, sampai ya maksudnya supaya si kucing nggak bisa masuk ke depan rumah aku tuh. Tapi masih bermanis-manis. Nah, kayak respon-respon aku keluar, maksudnya bukan di inner aku sama suami, itu sih aku yang mutusin gitu. Cuman kadang aku suka minta dulu pendapat gitu sama suami gitu sih gitu. Ya di hari-hari juga tanpa nunggu respon suami gimana, juga aku udah bisa cerna, belajar cerna sendiri kan. Kayak aku tuh bukan trauma ya, aku tuh dulu pas waktu ekspresif marah gitu ya, kalau kesel langsung bilang aja atau langsung ekspresi aja, dan selalu endingnya tuh sama, aku tuh nyesel gitu, loh kok begitu ya respon aku gitu. Sekarang tuh jadi kayak apa sih ya, kalau misalnya ketika kesel terus mau langsung berekspresi teh, kayak ada rem gitu, jangan dulu begitu, hati-hati ntar malah kita yang balik nyesel, jadi nggak langsung selesai masalahnya gitu, malah berlarut-larut lagi. Jadinya ya aku tuh jadi kebiasa menunda respon gitu ke orang. Tapi tuh selama proses penundaan itu tuh aku ada proses mikir, cari alternatif respon aku tuh mau gimana gitu, dan itu cukup nguras energi gitu loh,
dengan segala perasaan nggak enaknya, marahnya gitu. Tapi aku berusaha buat jangan output aku tuh jadi negatif gitu ya, karena akan berbalik, aku ngerasain sendiri karena akan berbalik ke diri aku sendiri gitu, itu menyesal gitu. Gitu. Apakah memang prosesnya begitu, emang sehat begitu gitu, atau ada yang harus aku evaluasi lagi ya gitu? Ngerti nggak, Nak? Iya, ngerti sih, Gen. Sebenarnya penundaan emosi itu sih nggak masalah sih menurut aku, kecuali penundaan respon yang harus segera direspon, apa ya, gimana ya, iya aku paham sih, Ge. Kalau menurut aku, kalau emosi atau respon yang tidak memberdayakan, nggak apa-apa sih ditunda menurut aku, karena memang untuk apa ya, mengendalikan diri itu emang susah banget. Iya, tapi capek gitu, bukan capek ya apa ya. Jadi kayak otaknya dipakai buat mikir yang masalah kemarin, yang masalah tadi pagi hanya aku belum respon nih. Terus yang ini nih ada masalah baru lagi gitu. Jadi ya kayak apa ya, nah kayak capek gitu lah. Kayak gitu. Ada tekniknya sih sebenarnya, Ge. Gimana? Wah, kalau misalnya tergantung situasi juga sih. Kalau misalnya itu berhubungan dengan diri kamu sama keluarga kamu, bisa kamu bilang ke suami misalnya ya, aku kesel nih pas si Giska misalkan, aku kesel nih pas si Giska nggak pengen udahan main YouTube gitu. Aku butuh bantuan kamu dong, untuk ngomong ke Giska supaya main YouTube-nya hanya 1 jam aja gitu. Itu kan kondisi aku lagi capek banget dan nggak bisa kendaliin kondisi emosi aku. Jadi bisa minta tolong bantuan orang lain gitu. Jadi jangan ditanggung sendiri gitu, Ge. Kalau misalkan ada yang bisa didelegasiin ke suami atau ke siapa ya, coba minta pertolongan orang lain. Terus kamu juga harus tahu gimana caranya supaya aku nggak mikirin itu terus, dengan apa, misalkan me time atau apalah gitu, terserah gimana, GG. Jadi overthinking gitu, aku tuh terus karena akunya baperan lah ya, aku sensitifan, terus gampang tersinggung gitu ya, aku akuin itu gitu, terus ya mental aku nggak tebal-tebal banget gitu. Jadinya tuh kayak jadi overthinking gitu, begitu masalah datang satu, bukan masalah ya itu gitu, dari luar datang satu, terus datang lagi, ya jadi gitu. Jadi capek. Terus ketika aku berusaha buat terus menjaga positive vibes di aku tuh, terus aku tuh jadi mikir lagi, apakah ini aku lagi ngebohongin diri sendiri atau memang begini prosesnya gitu, semenyakitkan ini prosesnya gitu, secapek ini gitu, memang begini ke orang-orang positif di luar sana gitu, atau memang modal mental, modal ikhlasnya kali ya yang lebih gampang gitu, lebih terlatih daripada dari aku gitu. Itu sebenarnya kedengeran nggak suara aku? Iya, Itu sebenarnya yang Ana ceritain itu sebenarnya buat ngeretas yang kayak gitu, Ge. Misalnya kan Jeje nih udah tahu nih, aku overthinking, aku baperan kayak gitu-gitu kan. Itu sebenarnya ada polanya. Jadi nggak selalu sebenarnya tuh kita tuh baperan pada setiap hal atau kita overthinking pada setiap hal gitu. Pasti ada hal-hal tertentu nih yang nge-trigger. Nah, Ana membuat journaling itu tuh sebenarnya untuk ngeretas. Jadi sebenarnya GG secara personally baper tuh atau sensitif tuh pada hal-hal yang apa-apa aja sih yang kayak gitu sehingga hari-hari itu kalau misalnya udah ada ini ada gelagat kayak gini nih berarti harus apa, nah itu tuh udah dipikirin terlebih dahulu karena sudah terlatih dengan journaling tadi itu gitu menurut aku sih. Jadi harus aku kalau benahin lagi nih ya jurnal aku.
Kayaknya aku harus lebih konkret lagi nulisin perasaan-perasaan negatif gitu ya. Maksudnya apa sih karakter apa sih yang kebaperan aku, sensitifan aku tuh harus Iya, aku tulis detil banget gitu. detail gitu. Detil banget kemarin ya. Nah ya, bener nggak sih? Ya, yang pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak detail banget gitu, kayak apa yang bikin kamu marah hari ini? Wih, berarti itu kan kayak gila, ini merenung banget nih malam-malam. Tadi hari ini aku marah kenapa ya gitu. Oh ternyata sesimpel suami aku nggak matiin kompor misalnya kayak gitu. Jadi itu kayak detail banget gitu, lama-lama tuh akhirnya kita jadi punya kayak pola sendiri. Oh ternyata tuh dalam satu hari ini aku tuh nggak mood karena awalnya tuh ini ya yang kayak gitu. Tapi itu dilatih banget karena emosional teraduk banget ya waktu kita berlatih sementara aku nggak 2 minggu aja kayak udah susah banget ya PR kayak gini nih. Nanti aku coba lagi deh, tapi aku kayak masih belum kebayang sih jujur, kayak butuh lihat jurnal contoh gitu, tanda kutip contohnya dulu. Takutnya aku dari pertanyaannya si Ana aja itu udah detil gitu. Atau kalau enggak, misalnya nggak perlu butuh waktu, misalnya malam gitu baru merenung. Sediakan misalnya catatan gitu ya. Wah tiba-tiba ada gejolak emosi, langsung aja langsung ditulis gitu. Saat itu juga gitu. Wah kayaknya nih kucing tetangga udah bikin emosi banget nih gitu. Terus catat, oh ternyata tuh bisa diretas lagi. Oh ternyata yang bikin emosinya bukan si kucing yang ngamuk-ngamuk, tapi tanamannya atau ngeberesin tanamannya ternyata yang bikin ini gitu. Lama-lama tuh jadinya ketahuan gitu polanya gitu. Sebenarnya itu tools aja ya. Iya. Nanti aku coba lagi lebih detail lagi deh. Karena itu kalau misalnya memang bisa, aku tuh sama banget sama GG, ketergantungan banget, semua apa-apa tuh harus diceritain dulu ke suami aku. Mau reaksi kayak gimana pun tuh harus confirm dulu gitu via dia gitu. Cuman kan ada masa-masa yang nggak ada dianya yang kayak gitu. Itu yang kita harus bisa berdiri gitu, stand on our feet gitu kan. Jadinya tuh dikasih toolsnya gitu sama Ana untuk kayak gimana nih ngehandle hari-hari kamu yang tanpa penunjang, jadi mengenal lebih dalam tentang diri sendiri kayaknya gitu kira-kira kalau menurut aku gitu. Berarti kalau misalnya nanti terakhir nih ya, kalau misalnya kalau misalnya nanti aku udah berhasil nih nulis jurnal dengan benar, salah satu indikatornya bisa nggak kayak aku lebih pede tanpa suami gitu, bisa nggak begitu? Lebih sebenarnya enggak, bukan jadi ke lebih pede, tapi maksudnya ketika akhirnya ada gejolak overthinking tadi nih, terus nggak ada suami untuk diceritain, GG tuh akan lebih smooth ngejalanin hari gitu. Nah itu, iya. Iya. Jadi lebih kayak ke situ gitu, lebih tahu nih, oh apa dulu nih, sekalipun ketika suami datang tetap aja tumpah semua lagi gitu. Iya. Kan nggak jadi panik gitu, nggak jadi aduh nih gimana nih nggak jadi kayak gitu. Iya, kayak ini curhat sedikit tuh terakhir. Aku tuh insecure banget nih sekarang tuh, karena lagi diskusi sama suami, aku diminta